Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Promkesku, kenali aku Sobat Promkesmu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video untuk mata kuliah psikologi dengan saya sendiri, Duta Lorenzo, dan teman-teman saya. Dengan saya, Alia Nabila Ronemi. Dan saya, Titi Sulandari. Saya, Kaifah Makfira Al-Hudri. Saya Rizky Ramadhani Putri. Jadi, jangan lupa saksikan video kami. Bye! Di zaman sekarang, makanan cepat saji, minuman manis, dan cemilan kemasan sangat mudah ditemukan. Biasanya, memang enak. Tetapi, jika terlalu sering, dikonsumsi dapat berdampak buruk loh terhadap kesehatan kita. Kak, kita makan apa ya? Nggak tahu nih. Yuk kita lihat ke kantin ya. Kamu tiap hari makan makanan kayak gitu ya? Iya dong, praktis dan enak. Lagian aku kenyang jadinya. Tapi kamu jarang makan sayur dan buah. Ya tidak apa-apa, yang penting aku kenyang. Ya nggak sih? Iya tuh, gimana lagi? Kamu juga nggak tahu. Aduh, perut aku tidak nyaman dan mudah lelah. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula, lemak, bahkan garam dapat mengakibatkan berbagai permasalahan kesehatan, dimulai dari aterosklerosis, hipertensi, penyakit jantung koroner, obesitas, bahkan permasalahan pencernaan lain loh. Teman-teman, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat memang terlihat menarik dan enak. Sering juga dipromosikan di media sosial. Tetapi, jika terus dimakan terus-menerus akan membentuk kebiasaan. Di dalam psikologi, kejadian atau kita memakan makanan yang terus-menerus akan membentuk kebiasaan. Sehingga kebiasaan itu sulit lepas dari kita. Jadi kita akan terus memakan makanan yang tidak sehat setiap harinya. Jadi cara mengatasinya gimana? Yang pertama itu mengurangi konsumsi gula yang berlebihan dalam minuman kemasan. Yang kedua itu membatasi makanan yang cepat saji seperti dan lain-lain. Yang ketiga, kita itu harus memperbanyak makanan buah-buahan yang segar, bukan yang kalengan ya teman-teman. Yang keempat itu membawa bekal sehat dari rumah. Kan kita lebih terbukti tuh, kan masalahnya yang masak kan orang tua kita. Nggak mungkin orang tua kita memberikan makanan yang tidak sehat kepada kita kan? Yang kelima, jika teman-teman ingin membeli makanan cepat saji atau beli makanan kalengan kemasan di supermarket, kita itu harus melihat komposisi gizi di dalam makanan tersebut. Sekarang aku sadar bahwa makanan enak belum tentu sehat. Aku mulai mengurangi makanan cepat saji dan memperbanyak makanan yang bergizi. Ayo mulai hidup sehat dari pilihan makanan kita. Karena kesehatan adalah investasi untuk masa depan kita. Pilihlah makanan yang sehat karena tubuh lebih aktif, kuat, dan terhindar dari penyakit. Pernahkah kamu menilai sikap seseorang hanya dari apa yang dia ucapkan? Oh, dia bilang peduli lingkungan, berarti sikapnya pasti baik. Atau dia bilang tidak suka kekerasan, jadi pasti orangnya damai. Kelihatannya masuk akal. Tapi tahukah kamu, itu adalah salah satu mitos terbesar dalam psikologi sikap. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana sikap benar-benar terbentuk dan mengapa mengukurnya jauh lebih kompleks dari sekedar mendengar perkataan seseorang. Apa itu sikap? Sikap adalah evaluasi atau penilaian yang kita miliki terhadap suatu objek, orang, kelompok, ataupun situasi. Bisa bersifat positif, negatif, ataupun netral. Sikap memiliki 3 komponen utama, yaitu kognitif, apa yang kita percaya terhadap sesuatu. Yang kedua, afektif, yang dimana apa yang kita rasakan terhadap sesuatu. Yang ketiga ada konatif, kecenderungan kita untuk bertindak. Tentu, ketiga komponen ini tidak selalu selaras. Contohnya, seseorang bisa tahu merokok itu berbahaya, tetapi tetap menikmatinya dan tidak berhenti merokok. Itulah mengapa sikap tidak bisa disimpulkan dari satu aspek saja. Mbak, gimana sih sikap terbentuk? Sikap terbentuk bukan melalui proses yang sederhana, tapi melalui proses yang panjang. Menurut 3 sumber utama, sikap terbentuk menjadi 1. Pengalaman pribadi. Ketika kita mengalami sesuatu secara langsung, otak kita merekam reaksi emosional dan penilaian terhadap pengalaman itu. Anak yang pernah dibantu oleh dokter dengan penuh perhatian cenderung memiliki sikap positif terhadap profesi kesehatan. 2.
kedua, lingkungan sosial, keluarga, teman, komunitas, dan budaya tempat kita tumbuh menanamkan nilai yang pernah menjadi sikap tanpa kita sadari. Hanya sikap kita adalah variasi dari lingkungan terdekat. Yang ketiga, media dan informasi. Berita, media sosial, iklan, dan konten digital yang kita konsumsi setiap hari membentuk cara kita memandang dunia. Paparan berulang terhadap suatu pesan dapat menggeser sikap secara perlahan. Inilah yang disebut mere exposure effect. Jadi, sikap adalah hasil akumulasi, bukan sesuatu yang instan. Mitosnya, sikap bisa diketahui dari perkataan. Ini adalah mitos yang paling umum dan paling berbahaya. Banyak orang beranggapan kalau dia sudah bilang berarti itu adalah sikapnya. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan adanya fenomena yang disebut attitude behavior gap. Kesenjangan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan seseorang. Mengapa ini terjadi? Karena orang cenderung memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial, bukan yang jujur. Sikap yang tersimpan di bawah alam sadar seringkali berbeda dari apa yang diucapkan. Dan situasi tekanan eksternal bisa membuat seseorang berperilaku berlawanan dengan sikapnya. Jadi, mendengar perkataan seseorang tidak saja cukup untuk menyimpulkan sikapnya. Cara mengukur sikap dengan benar. Lalu, bagaimana cara mengukur sikap yang tepat? Para peneliti menggunakan berbagai instrumen yang telah teruji. Yang pertama, ada skala Likert. Responden diminta menilai serangkaian pernyataan pada skala 1 sampai skala 5, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Metode ini menggunakan intrinsi sikap secara kuantitatif. Yang kedua, ada Implicit Association Test atau IAT. Tes ini mengukur sikap yang tidak disadari melalui kecepatan reaksi seseorang dalam mengasosiasikan kata dan gambar. Semakin cepat asosiasi terbentuk, semakin implis tersebut. Yang ketiga, ada observasi perilaku. Mencatat bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi nyata. Ini lebih akurat bertanya karena perilaku lebih sulit untuk dimanipulasi. Yang keempat, ada wawancara mendalam. Bukan sekedar tanya jawab biasa, melalui eksplorasi terstruktur yang menggali makna sana ke bawah. Yang keempat, ada wawancara mendalam, bukan sekedar tanya jawab biasa, melainkan eksplorasi terstruktur yang menggali makna di balik setiap pernyataan dengan pernyataan lanjutan. Setiap metode punya kelebihan dan keterbatasan. Pengukuran terbaik biasanya menggabungkan lebih dari satu metode saja. Jadi, sikap tidak muncul seketika, ia dibentuk secara bertahap melalui pengalaman, lingkungan, sosial, dan media. Sikap tidak bisa diketahui hanya dari perkataan, diperlukan pengukuran yang valid dan reliabel. Sikap bersifat dinamis, ia bisa berubah seiring waktu, pengalaman baru, dan informasi yang kita terima. Menambah hal ini penting, baik untuk memahami diri sendiri maupun untuk tidak terburu-buru menilai orang lain, karena sikap adalah perjalanan bukan tujuan.